Perhutanan adalah suatu praktik untuk membuat, mengelola, menggunakan dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia. Poin yang berikut hutan lindung di NTT. Hutan lindung adalah hutan yang dilindungi keberadaannya karena bermanfaat dalam menjaga ekosistem. Jadi, penetapan kawasan hutan menjadi hutan lindung didasari oleh fungsi hutan sebagai penyedia cadangan air bersih, penahan erosi, habitat flora dan fauna, serta fungsi lain. Ada beberapa contoh hutan lindung di NTT. Yang pertama ada hutan lindung Egon Ilin Medo. Hutan lindung Egon Ilin Medo berada di wilayah Kecamatan YGT, Kabupaten Sika. Hutan Egon Sika disebut sebagai hutan lindung karena memiliki nilai ekologi dan konservasi yang tinggi. Sebagai hutan lindung, tujuannya adalah untuk melindungi keanekaragaman hayati, menjaga fungsi ekosistem dan mengurangi kerusakan lingkungan, serta membantu mengatur tata guna lahan secara berkelanjutan. Yang kedua ada hutan lindung Camplong. Hutan Camplong di Nusa Tenggara Timur disebut sebagai hutan lindung karena memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan berperan penting dalam menjaga ekosistem regional. Penunjukan sebagai hutan lindung bertujuan untuk melindungi habitat alami, mencegah erosi tanah, menjaga kualitas air, serta memberikan perlindungan terhadap flora dan fauna endemik yang ada di dalamnya. Yang ketiga ada hutan lindung Kateri. Kawasan hutan Kateri yang terletak di Kabupaten Malaka merupakan hutan dengan fungsi lindung untuk pengaturan tata air, pencegahan banjir, tanah longsor, dan erosi. Hutan lindung tersebut merupakan hutan lindung kawasan hutan primer dengan berbagai jenis pohon seperti kesambi, beringin, dan lainnya, serta merupakan habitat satwa liar baik yang sudah dilindungi maupun yang belum dilindungi seperti rusa timur, kuskus, monyet, dan berbagai macam jenis burung. Ada hutan lindung Cagar Alam Mutis. Hutan lindung ini berada tepatnya di Kecamatan Fatumnase. Penunjukan Cagar Alam Mutis sebagai hutan lindung dilakukan untuk melindungi ekosistem yang ada di dalamnya, termasuk keanekaragaman hayati yang kaya serta fungsi-fungsi ekosistem yang penting bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Langkah ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam, mencegah kerusakan lingkungan, serta memastikan keberlanjutan ekosistem hutan. Materi yang berikut ada pariwisata. Jadi teman-teman perlu diketahui, pariwisata adalah industri yang berkaitan dengan perjalanan dan kegiatan yang dilakukan orang saat mereka berada di luar lingkungan mereka yang biasa. Ini melibatkan wisatawan yang berpergian untuk liburan, rekreasi, bisnis, dan tujuan lainnya. Industri pariwisata mencakup akomodasi, makanan dan minuman, transportasi, atraksi wisata, dan layanan terkait lainnya. Pariwisata juga dapat mempengaruhi ekonomi suatu daerah dengan menciptakan lapangan kerja, pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi. Pariwisata memiliki berbagai manfaat penting antara lain. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, ada pengembangan infrastruktur. Yang ketiga, ada peningkatan kesadaran lingkungan. Yang berikut ada pertukaran budaya dan pengetahuan. Yang kelima ada diversifikasi ekonomi. Meskipun pariwisata memiliki banyak manfaat, namun pariwisata juga dapat menimbulkan dampak negatif. Ada beberapa dampak negatif. Yang pertama, kerusakan lingkungan. Tiga, ada penyimpangan budaya. Yang keempat ada penyusutan sumber daya. Kelima ada masalah sosial. Keenam ada ketergantungan ekonomi. Itu upaya perlindungan lingkungan dan keberlanjutan di pariwisata di NTT dapat ditingkatkan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan budaya lokal. Ada beberapa cara untuk meningkatkan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Adalah dengan memperkuat pengelolaan taman nasional dan kawasan konservasi, mengedukasi masyarakat dan wisatawan tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan budaya lokal, mendorong penggunaan energi terbarukan dan ramah lingkungan, serta mengembangkan program ekowisata yang berkelanjutan. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.